Selamat malam teman-teman sekalian. Pada malam ini kita akan berbicara mengenai Iran atau Republik Islam Iran pasca meninggalnya Syed Ali Khamenei. Jadi memang Iran ini sampai kapanpun akan menjadi negara yang revolusioner, rakyatnya dan tentaranya gitu. Apalagi ketika berkonflik dengan Israel. Nah, itu semangat yang tidak perlu kita ragukan dari Iran gitu kan. Dan kalau kita melihat pemberitaan tentang Iran hingga sebulan yang lalu sampai hari ini, yang ada adalah intensitas keberhasilan dari rudal Iran, juga aksi penyerangan di Selat Hormuz terhadap kapal Amerika. Jadi intinya tentang keberhasilan pembangunan infrastruktur militer dan alutsista Iran. Dan hal ini tentu saja merupakan sesuatu yang mendapatkan arahan dari Syed Ali Khamenei. Nah, dan mengenai tentang perkembangan Amerika, saat ini Amerika sangat kesulitan, banyak sekali tidak didukung, tidak disetujui Trump ini ya. Apalagi soal penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Hal ini tentu saja Amerika dianggap penyebabnya. Dan saat ini sekarang Trump berkunjung ke Tiongkok, ketemu Xi Jinping. Ini menandai bahwa memang pemikiran dari Amerika atau orang Amerika ini adalah pragmatis, filosofi pragmatis gitu kan. Dan kita sudah tahu berapa biaya perang dari Amerika. Kayaknya anggaran mereka untuk perang itu udah terkuras untuk menyerang Iran. Dan itu diprotes oleh Senat. Dan ini merepotkan Trump, dan nanti Partai Republik akan mendapatkan akibatnya. Dan Trump akhirnya mengunjungi Cina atau Tiongkok ya, memuji-muji Xi Jinping sebagai pemimpin gitu kan. Hal ini padahal Trump itu sangat keras terhadap Tiongkok, Cina ya, tentang perdagangan, tarif perdagangan atau perang dagang. Amerika atau Trump terlihat sangat strong, tapi saat ini memperlihatkan bahwa signifikansi peran Tiongkok atau Cina ini dalam dunia perdagangan ini sangat luar biasa. Apalagi sepertinya kita harus pahami bahwa Iran ini mempertimbangkan saran dari dua negara saja, yaitu pertama Rusia, Vladimir Putin, kemudian dari Tiongkok, Cina, yaitu Xi Jinping. Dan karena inilah ada isu yang beredar bahwa yang menopang persenjataan Iran salah satunya adalah Tiongkok ini. Dan ini mungkin ada pembicaraan terselubung mungkin ya untuk memberikan saran kepada Xi Jinping untuk bilang ke Iran untuk segera buka Selat Hormuz, karena saat ini ada berita sekitar 70 hari Selat Hormuz akan ditutup. Dan ini akan merepotkan berbagai negara gitu, karena ketika Selat Hormuz ditutup, kita sudah tahu kan jarak yang harus ditempuh minyak dari negara-negara itu sampai ke negaranya itu sangat panjang. Nah, dalam ini dari sisi kemiliteran, tentang diplomasi, Iran sangat bagus, luar biasa, memakai jalur PBB gitu kan. Ada cerita kemarin Amerika meminta ke PBB untuk membuka Selat Hormuz. Jadi Iran harus buka Selat Hormuz. Hal ini sesuatu yang lucu gitu kan. Ketika Amerika menyerang Iran, Israel menyerang Iran, itu mereka
tidak mendengarkan pendapat dari PBB, tapi ketika mereka sudah tersudutkan, mereka minta bantuan dari PBB, minta jalur PBB. Nah, hal ini yang membuat Amerika itu memang pragmatis. Tapi ternyata ada batasnya gitu. Ketika kepentingan mereka, anggaran untuk perang mereka ya mulai menipis, dan itu diperdebatkan gitu kan. Pajak rakyat Amerika digunakan oleh Trump untuk perang dan kalah gitu. Tel Aviv porak-poranda, ya, banyak kapal besar di laut yang mendekati Selat Hormuz banyak yang hancur. Nah, ini kan sesuatu yang kerugian gitu kan. Belum lagi sentimen negatif perekonomian, ketidakpercayaan masyarakat terhadap Trump dan Partai Republik, dan ini sangat sesuatu yang buruk gitu. Jadi itu tentang Iran. Tapi selain mengenai IRGC, kemiliteran, kita sudah mendapati bahwa pengganti dari Ayatullah Sayyid Ali Khamenei adalah Sayyid Mustafa Khamenei. Dan hal ini memang sesuatu yang bisa dipahami gitu kan. Kenapa harus Mustafa Khamenei? Karena memang ini sesuatu yang darurat mungkin. Karena simbol dari Sayyid Ali Khamenei itu, dan juga kebetulan juga, dan Mustafa Khamenei ini memang sering terlibat dekat dengan IRGC. Jadi tahu tentang penataan pertahanan, keamanan. Jadi dia sebagai suatu simbol gitu kan. Jadi ketika negara dalam darurat, dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kapital simbolik menurut Pierre Bourdieu gitu kan. Jadi kalau kita melihat dia adalah manifestasi atau representasi siapa gitu. Nah, itu yang membuat penting adanya Sayyid Mustafa Khamenei. Ada orang yang mengatakan mungkin Iran itu juga ternyata tidak bisa lepas dari oligarki gitu. Jadi bapaknya pemimpin, anaknya jadi pemimpin. Pada satu sisi ya bisa kita anggap itu oligarki, tapi satu hal lagi adalah hal ini adalah ya ini sesuatu yang kondisional, sesuatu yang darurat gitu. Ya, darurat, dan itu dibutuhkan. Nah, itu satu. Jadi Iran dengan negara yang religius sebenarnya demokratis gitu kan. Negara yang teokrasi, yang demokrasi gitu kan. Jadi ada ketika pemilihan pimpinan presiden itu kan one man one vote gitu kan. Ditentukan, tapi siapa yang menjadi calonnya itu oleh pemimpin tertinggi gitu kan. Atau dengan sistem wilayatul faqihnya. Hal itu menarik lah intinya, itu sesuatu yang demokrasi gitu kan. Cara mengimplementasikan suatu demokrasi Iran tuh khas gitu kan. Hanya Iran gitu yang menggunakan sistem demokrasi. Negara teluk mereka kerajaan gitu kan. Mana ada yang namanya demokrasi. Kemudian saat ini apakah ketika Sayyid Ali Khamenei sudah tidak ada elemen dari militer seperti IRGC atau Garda Republik Islam Iran ini akan membuat jalan sendiri gitu kan. Jadi apakah akan ada suatu lebih dominan dari kepentingan dari militer ini untuk menentukan berbagai kebijakan gitu kan. Kebijakan baik dalam sisi diplomasi atau di dalam penentuan pembangunan ekonomi itu kan, ini akan menjadi sesuatu yang menarik gitu kan. Apalagi ada berita bahwa kepemimpinan Sayyid Ali Khamenei mulai diperkecil atau digeser oleh pimpinan militer itu kan. Dari suatu sistem dari aristokrasi menjadi timokrasi gitu. Dan biasanya orang yang memegang senjata itu ya kebijaksanaannya di bawah yang para pemikir intelektual, para bijaksana gitu kan. Kecuali para militer ini ya tentu saja ikut arahan dari para bijaksana.
seperti wilayatul faqih ini kan, intinya ada seorang pemimpin yang bijaksana, religi, ya, beriman kepada Tuhan, yang mengatur, yang memberikan arahan terhadap kehidupan bangsa dalam bermasyarakat, hubungan internasional, dan muamalah selainnya gitu kan. Dan ada kecurigaan bahwa peran dari Syed Mustafa Khamenei ini akan dibatasi oleh peran militer. Tapi tentu saja kita akan lihat gitu kan. Ya, saat revolusi Iran tahun 1979 itu memang Shah Reza Pahlavi itu jatuh. Ada elemen satu rakyat, kedua adalah para ulama dan militer. Jadi waktu itu memang ulama, para faqih seperti Ayatullah Imam Khomeini bersama rakyat gitu. Tentara ikut rakyat gitu kan. Nah, dari sana. Tetapi saat ini ketika Amerika dan Israel menyerang Iran, terlihat adalah porsi dari militer yang seperti menentukan. Hal ini kan berarti menandai bahwa peran militer ini sangat signifikansi, itu menunjukkan ini, meskipun rakyatnya juga pasti mendukung. Dan tentu saja di dalam politik itu ya, dimanapun itu yang namanya kepentingan itu akan selalu merubah suatu keadaan gitu. Meskipun saya harus memberikan catatan bahwa yang namanya Iran tidak mungkin berubah menjadi pragmatis atau ujuk-ujuk mendukung Israel seperti Yordania, Uni Emirat Arab yang mendukung Israel. Bahkan ada berita lagi saat ini Arab Saudi, Uni Emirat Arab memiliki kedekatan yang begitu dekat dengan Israel. Latihan bareng, saling tukar senjata gitu. Karena ini kan sesuatu yang tidak prinsipil gitu kan, bahwa seharusnya kita ini berempati terhadap Palestina yang dijajah oleh Israel, tapi negara Arab ini mendukung Israel. Tuh. Kemudian ada isu lagi selanjutnya adalah mengenai negara Arab secara diam-diam atau secara pelan mempersiapkan serangan terhadap Iran. Ya, hal ini sesuatu yang sangat bisa kemungkinan terjadi. Apakah akan terjadi perang teluk? Tapi itu, dan hal ini ketika memang harus terjadi, yang akan senang itu adalah pertama Amerika, dan yang akan senang itu adalah Israel gitu kan. Israel dan Amerika. Dan Iran ya dengan argumentasi mereka menyatakan sah menyerang pangkalan Amerika di negara manapun, itu ada di Qatar, di Uni Emirat Arab, dan sasarannya memang untuk pangkalan militer AS gitu kan. Dan ini sesuatu yang memang bisa diperdebatkan gitu kan, karena masuk wilayah kedaulatan suatu negara gitu kan. Tapi ini harus kita pahami, ini konsekuensi dari ketika ada pangkalan militer AS di sana, ya Iran sudah menyatakan seperti itu. Dan nanti kita akan lihat beberapa hari ini apakah akan terjadi ketegangan atau eskalasi yang lebih tinggi di teluk ini antara negara Arab dan negara Iran gitu kan. Dan inilah hasil dari pengkondisian Iran ya, negara yang istilahnya diembargo secara ekonomi, tapi mereka mempersiapkan pertahanan tentang keamanan, bisa membela diri, dan tentu saja bisa menyulitkan dunia juga dengan penutupan Selat Hormuz gitu kan. Dan saya pikir apapun yang terjadi di Iran, ya semangat spiritualitas dan untuk mempertimbangkan kemaslahatan kemanusiaan itu akan selalu ada gitu kan. Meskipun harus kita kasih catatan juga bahwa ya manusia bisa saja berubah gitu kan. Kita akan lihat signifikansinya seperti apa peran dari Syed Mustafa Khamenei. Apakah benar nanti akan tergeser oleh militer jadi pemerintahan yang demokrasi, aristokrasi, akan dipimpin oleh seorang yang militer, junta atau mungkin demokrasi gitu ya, yang
yang memegang senjata gitu kan. Dan ini tentu saja akan menjadi kemunduran demokrasi. Dan saya pikir akan membahayakan protes, membahayakan peran kebebasan masyarakat sivil gitu kan, ketika di masa damai gitu kan. Sebaiknya memang militer tetaplah posisinya di bawah para ulama, para fakih sana, seperti itu gitu kan. Berikan peran kepada para pemikir, kepada para ulama, para teknokrat untuk memikirkan tentang pembangunan bangsa. Dan peran dari IRGC atau Garda Revolusi itu udah mulia gitu kan, mereka menjaga negara gitu kan, dan mungkin tak perlu lagi berpolitik. Baik, terima kasih. Kita akan bicara lagi soal Iran di lain hari. Semoga bangsa Iran tetap kuat. Terima kasih.